Assalamualaikum Lafalila. Nah, di video kali ini Salma mau sharing-sharing nih sama teman-teman para Lafalila yang mana tuh Salma udah bikin story hari Jumat kemarin tentang pernah gak sih kalian ngalami ingin menjadi lebih baik tapi diolok-olok atau misalnya dikata-katain sih sama teman sendiri gitu. Nah, di sini tuh Salma ingin saling menguatkan gitu satu sama lain antara para Lafalila dan Salma juga pindah ke jadi yang lebih baik itu ya udah pasti ada tantangannya gitu loh, tantangan tersendirinya. Tergantung kita bisa lewati tantangan itu apa enggak. Juga harus bantu gitu dengan doanya ada kan yang untuk menetapkan hati kita di atas agama Allah, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita bacain sharing-sharing atau curhat-curhatannya teman-teman di kolom question box. Oke. Yang pertama nih, pernah karena aku pakai kaos kaki aku dikatain diabetes sama anak budeku, terus dikatain ibu juga. Ini sih aku pernah ngalamin juga sih waktu di rumah. Kan di rumah itu ada yang bukan mahramku, terus aku pakai kaos kaki dong. Terus habis itu ada empok aku. Kok aku pengen nangis ya? Emang sih dia jarang main ke rumah, terus tiba-tiba dia kaget kali ya aku pakai kaos kaki, terus dia bilang kayak gini, nanya sama empok aku yang lain, lah itu si Salma kenapa sakit ya? Kayak gitu loh. Terus kata empok aku, lah emang dia mau begitu orangnya pakai kaos kaki di rumah gitu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Kalau misalnya ada di keluarga kamu, di keluarga kalian yang berpikiran seperti itu, ya udah emang mungkin di keluarga kamu tuh belum tahu tentang yang boleh ditampakin sama aurat yang nggak boleh ditampakin gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu ya monggo dikasih tahu gitu ke keluarga kalian yang boleh ditampakin itu bagi perempuan itu muka dan telapak tangan. Kalau kaki itu juga aurat. Pertanyaan yang selanjutnya, terus ketika Ana berusaha ngingetin temen, mereka malah bilang, alah dulu aja gitu, karena di lingkungan Ana sendiri yang pakai cadar. Nah, mungkin dulunya begini, dulunya ya belum sesuai syariat bu, sesuai syariat, terus di situ kita berubah nih jadi yang lebih baik gitu. Terus ada temennya, alah lu mah dulunya begitu, sok suci lu gitu ya. Kita kan udah tahu gitu mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya udah, kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, pikiran kita kayak gini, oh mungkin dia belum tahu apa yang aku tahu, jadi ya udah aku nasihatin aja, nggak apa-apa dia bilang ala begini, ya nanti juga dia akan bilang oh iya betul ya kata dia kayak gitu. Jadi ya tetap semangat ya teman-teman. Dan juga ya teman-teman, kita tuh nggak harus disenangin semua orang gitu loh. Kadang ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Jadi ya yang bisa kita kontrol itu ya nyampein apa yang menurut kita baik dan benar gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Pernah kan aku sempat pacaran terus putus, aku mau hijrah gitu kan, tapi aku gagal, aku balik lagi sama dia. Kita kan emang fitrahnya menyukai lawan jenis gitu kan. Nah dari fitrah tersebut kita tuh punya pilihan mau menyalurkan fitrah tersebut ke dalam hal baik atau ya hal yang nggak baik itu loh teman-teman. Dimana tuh kita dikasih fitrah goriza nau, yaitu naruri saling suka satu sama lain kan, cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu teman-teman. Jadi goriza nau itu terstimulus itu dari luar. Jadi kalau misalnya kita suka sama lawan jenis, ya udah kita jauhin penyebabnya, triggernya, pemicunya, nggak deket lagi sama dia. Ya kalau misalnya kita mau berubah ke arah yang lebih baik, ya udah jauhin apa yang ngedekatin kamu sama dia gitu sih. Pernahkah aku nyoba berhenti nyontek terus ngajak yang lain? Kena serangan senjata tajam dari mulut teman sekelas. Wah, sadis banget ya temennya. Nyontek itu nggak baik kan? Buat apa sih nilai bagus tapi hasil nyontek? Kita sekolah kan untuk nyari ilmu kan, bukan nyari nilai aja. Jadi kalau misalnya nyontek itu nggak berkah ya. Jadi ilmu itu bisa didapat kalau ada keberkahan
dari ilmu tersebut. Jadi kita sekolah terus patokannya mau dapat nilai bagus, ya itu percuma aja, kita nggak bisa dapat ilmu yang dikasih ke guru kita, juga kita nggak bisa nyampein ilmu itu, padahal tuh ilmu itu bisa jadi amal jariah, amal yang nggak terputus loh saat kita meninggal nanti. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dibilang jilbab gede kayak mama, so alim, so suci, banyak kayak tinggal banyak kah, tinggal gimana aja mental kita. Emang sih ini masalah umum yang mana tuh pas kita hijrah pasti kan berubah penampilan kita kan. Bukan berubah penampilan aja tapi diri kita juga. Dari yang pakaiannya minim jadi pakaiannya ya agak longgar gitu. Banyak kok yang olok-olokin kita. Emang udah masalah umum, jadi kita tuh selalu aja gitu sama omongan-omongan orang. Jangan sampai kita tuh terbawa gitu sama perkataan atau omongan orang yang belum tentu benar atau baik bagi kehidupan kita. Tergantung mental sih, benar kata dia. Kalau mental kita emang dari awalnya hijrah ke jalan yang lebih baik itu karena Allah, ya mental kita tuh harus kuat gitu. Ya segitu dulu ya teman-teman yang bisa selama sharing-sharing di video kali ini. Jadi banyak hal wajar dalam hidup kita, apalagi kalau kita berubah menjadi yang lebih baik. Pasti ada orang yang gak suka sama kita, ya itu wajar sih teman-teman. Tergantung kitanya aja mau menyikapinya dengan diambil omongan orang tersebut atau enggak. Karena ada sesuatu yang kita bisa kontrol, ada yang sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Contohnya apa, kayak omongan orang lain tentang olok-olokan, kucilan-kucilan dari orang lain, itu kan gak bisa kita kontrol kan. Masa kita nutup mulut banyak orang, gak mungkin kan. Yang bisa kita kontrol itu ya pikiran kita itu harus positive thinking, jangan negative thinking gitu. Jadi tuh harus jangan pernah takut lah untuk menjadi yang lebih baik. Konsistensi untuk jadi lebih baik. Niat awal teman-teman untuk jadi lebih baik itu karena siapa? Karena orang atau karena Allah semata. Dan kasihan juga sih buat diri kita kalau masukin omongan-omongan dari orang lain yang mana tuh jadi tekanan batin ya. Kalau itu tekanan batin dalam diri kita kan susah lagi save feelingnya. Satu overthinking aja susah dihilangin, apalagi omongan orang. Gitu sih teman-teman. Jadi ya udahlah, dibawa angin lalu aja, angin yang berhembus cuma jadi angin numpang lewat lah gitulah, kayak gitu. Nah ini juga penting banget circle atau pertemanan, yang mana tuh pertemanan itu ngaruh banget atau lingkungan itu ngaruh banget untuk kita menjadi lebih baik. Jadi ya pandai-pandailah dalam memilih lingkungan dan pertemanan. Kalau teman begitu ya kita nggak boleh begitu. Kalau teman kita begitu dalam hal kebaikan ya kita begitu gitu. Segitu dulu ya teman-teman yang bisa selama sharing-sharing di video kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bagiin cerita atau pengalamannya teman-teman. Dan mohon maaf juga apabila pesan atau curhatan teman-teman gak kebaca di video kali ini. Jadi